Oke, shalom, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan melakukan devosi lagi sebelum kita memulai dengan segala aktivitas belajar kita. Tapi sebelumnya mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Limpah syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk berkat kesehatan, untuk berkat rohani yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Bapa, ketika kami akan memulai minggu yang baru, kami akan memulai proses belajar mengajar. Kiranya Engkau menyertai kami, berikan kemampuan kepada kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami mampu menjalani hari ini dengan tuntunan-Mu ya Bapa. Ampuni salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, anak-anak sekalian, perenungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kitab Kejadian 4 ayat 7b, tetapi kita akan bacakan ayat 7-nya secara keseluruhan. Silahkan buka Alkitab kalian di dalam Kejadian 4 ayatnya yang ke-7, dan Bapak akan bacakan Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, anak-anak sekalian, kisah yang kita baca adalah kisah antara Kain dan Habel. Kisah Kain dan Habel adalah sebuah kisah klasik sepanjang masa, terkhususnya dalam sejarah Alkitab. Sebelum Kain membunuh Habel, Allah sudah memberikan peringatan kepada Kain. Ketika ia hendak membunuh atau berbuat tidak baik kepada adiknya, itu dikatakan bahwa dosa tengah menanti di ambang pintu. Seperti bacaan kita tadi di ayatnya Kejadian 4 ayatnya yang ke-7 bagian B. Ia harus, kalau kita belajar ya anak-anak, Kain seharusnya mampu menguasai dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata roh jahat lebih dominan bersemayam di dalam hatinya, di dalam dirinya, sehingga pembunuhan terhadap adiknya tidak bisa terhindarkan. Jadi peringatan dari Allah itu tidak dihiraukan oleh Kain. Sehingga apa yang terjadi? Kain jatuh ke dalam dosa. Padahal penyebabnya sangat-sangat sederhana. Ya, karena masalah persembahannya tidak diterima oleh Allah. Persembahannya tidak diterima oleh Allah, tapi yang dipermasalahkan adalah adiknya dan adiknya yang dibunuh. Jadi Alkitab ya memang tidak menjelaskan alasannya. Tetapi diperkirakan Kain tidak mempersembahkan kurban yang baik ya. Jadi seperti kita belajar anak-anak, ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada Allah ya, bukan besar atau kecilnya, bukan jumlahnya, tetapi ketulusan hati kita ya. Nah, jadi karena pembunuhan yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel, Allah pun akhirnya mengusir Kain dan kehidupannya akan lebih sukar. Ya, itu dikatakan dalam Alkitab, ia menjadi pelarian pengembara di bumi. Itu kalau kita baca di ayatnya yang ke-12 ya. Tetapi Allah tidak menghukum Kain dengan kematian. Jadi kita bisa lihat ya, walaupun Kain membunuh adiknya, Allah tidak langsung membunuh Kain. Ya, Allah bahkan masih memberikan kemurahan hati ya kepada Kain dengan memberikannya tanda ya, agar semua orang yang bertemu dengan dia tidak membunuhnya. Jadi sungguh luar biasa ya rahmat dan belas kasih dari Allah kepada Kain. Ini juga sama dengan kita. Kita berbuat jahat sekalipun, Allah itu biasanya tidak langsung mengambil nyawa kita. Ia masih berbelas kasihan kepada kita. Jadi dalam pengalaman sehari-hari bisa jadi kita iri, kita benci kepada sesama, teman kita, guru kita, orang tua kita, saudara kita, adik kita, dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak sekalian, jika itu terjadi ya, atau bermaksud berbuat, misalkan ketika hati kita bermaksud untuk berbuat yang tidak baik terhadap seseorang, biasanya Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ketika kita mendengar suaranya ya, berupa sebuah bisikan lembut di dalam hati nurani kita, camkanlah itu sebagai peringatan dini dari Allah kepada kita supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Ya, jangan membiarkan dosa yang tengah berdiri di ambang pintu menerobos masuk, mendobrak pintu kemudian masuk ke dalam diri kita. Tetapi sebaliknya,
Ya, biarlah Allah melembutkan hati kita dan mengubah kebencian kita menjadi suatu belas kasihan, menjadi suatu kebaikan kepada orang yang mungkin saja berbuat kurang baik kepada kita. Ya. Nah, itu saja perenungan kita. Sekali lagi, Roh Kudus akan menyadarkan kita ketika kita akan berbuat jahat. Nah, itu adalah peringatan dari Allah. Jadi, terimalah itu sebagai cara Allah untuk menyadarkan kita. Biarkanlah Allah bekerja dalam hidup kita, menuntun kita, mengubah kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, supaya kita diangkat menjadi anak yang diistimewakan, supaya kita pun menerima apa yang Allah janjikan kepada kita, ya, yaitu anugerah keselamatan daripada Tuhan. Ya, memang keselamatan sudah diberikan, tetapi kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan itu. Kita sudah dipanggil, ya. Ketika kita tahu tentang Allah, ketika kita tahu tentang Yesus, maka sebenarnya kita sudah dipanggil. Tetapi dipanggil belum tentu akan dipilih, ya, dan diselamatkan. Untuk dipanggil, untuk dipilih, kita harus bisa memenuhi syarat-syarat daripada Allah. Salah satunya adalah kita hidup taat, ya, dan berbuat seperti yang Yesus contohkan kepada kita, ya, berbuat baik kepada sesama, melayani sesama. Itu saja perenungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur Bapa untuk kesempatan pagi hari ini ketika kami boleh belajar tentang kisah Kain dan Habil. Sebuah kisah klasik yang menyadarkan kami akan peranmu, akan otoritasmu, bahwa Engkau bekerja melalui Roh Kudus-Mu. Engkau akan terus menyadarkan kami, sehingga ketika kami akan melakukan sesuatu yang jahat, kami akan disadarkan. Biarlah ketika Roh Kudus-Mu itu berkata, hati kami tidak keras Bapa, tapi boleh dilembutkan untuk kami mampu memahami bahwa Engkau sedang bekerja dalam diri kami, dan kami mampu melakukan yang terbaik. Kami mampu mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami, ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mulai dengan segala aktivitas kami. Kiranya Engkau menyertai kami, memberkati kami, sehingga aktivitas kami hari ini benar-benar ditujukan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, ya Bapa. Ampuni kesalahan dosa kami, baik itu sebagai siswa, baik itu sebagai guru. Ampuni segala dosa sesama kami, baik itu musuh kami, ya, dan berikanlah kelembutan hati kepada kami untuk mampu mengasihi sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.